Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu sekalian, selamat datang kembali di channel kami, Azril Hidayat. Dalam kesempatan kali ini kembali kami akan mengabarkan informasi terkait dengan perkembangan P3K untuk jabatan fungsional guru di tahun 2022. Seperti kita ketahui, pemerintah selain mempersiapkan untuk pelaksanaan P3K di tahun 2022, pemerintah juga melalui SE Kemenpan menghimbau kepada atau mewajibkan kepada pemerintah daerah, dalam ini adalah PPK, untuk melakukan pendataan terkait dengan tenaga honorer atau non-ASN di pemerintah daerah yang melakukan pekerjaan atau yang bekerja di instansi pemerintah. Nah, kemudian bagaimana untuk perkembangan P3K-nya yang akhir atau di awal bulan September akan turun juknisnya dari yang seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Nunuk Suryani. Nah, kami akan bawakan beberapa informasi, semoga ini bisa memberikan pencerahan bahwa terkait dengan P3K di tahun 2022 ternyata banyak dari pemerintah daerah yang tidak mengusulkan formasi atau tidak menambahkan formasinya, akan tetapi sebenarnya dari Kementerian Pendidikan, maksud kami Kementerian PAN dan RB itu di sini mengatakan tidak direspon positif ya oleh pemerintah daerah. Nah, kita tentunya sudah tahu ya teman-teman sekalian bahwa kunci dari terselesaikannya P3K tahun 2022 tentunya dalam hal ini adalah prioritas pertama, yaitu guru yang sudah lolos PG, tentunya adalah dari ketersediaan formasi yang diusulkan oleh Pemda ya, dimana pemerintah dalam ini Kemenpan RB telah merilis dari kuota final P3K dan juga CPNS di tahun 2022 seleksi ASN ya, atau CASN tahun 2022. Ternyata pemerintah pusat dalam hal ini Kemenpan itu sudah merilis formasi finalnya, yaitu mencapai 1.200.429 kuota secara nasional yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ya, dalam Kemenpan RB nomor 624 tahun 2022. Ini tentunya sudah final. Nah, kalau kita merunut ke belakang bahwa sebenarnya formasi yang sangat banyak itu disediakan oleh pemerintah dalam hal ini Kemenpan RB. Namun di sini dikatakan bahwa pemerintah daerah tidak melakukan respon secara positif ya. Ada sejumlah daerah yang justru menolak mengajukan usulan formasi P3K di tahun 2022. Ini menolak ya. Menolak baik untuk guru ataupun untuk tenaga kesehatan maupun tenaga teknis. Ternyata masih ada daerah yang menolak, malah menolak. Nah, ini dikatakan oleh Pak Aba Subagja bahwa pihaknya sudah jauh-jauh hari meminta kabupaten atau kota untuk mengusulkan formasi khususnya untuk guru serta tenaga kesehatan, karena fokus dalam pengangkatan P3K tahun 2022 berfokus di sini ya, tenaga guru dan tenaga kesehatan. Nah, namun seperti yang disampaikan oleh Pak Aba, permintaan itu tidak ditindaklanjuti secara positif karena Pemda alasan dengan ketiadaan anggaran. Ini yang menurut kami mengejutkan, bahwa kami sampai menelpon ke daerah, ini kata Pak Aba Subagja ya, mengatakan bahwa telepon kepada daerah namun tidak ada respon. Nah, setelah didemo oleh honorer barulah memohon kepada Kemenpan. Namun untuk usulan formasinya sudah ditolak Kemenpan. Kenapa? Karena menurut Pak Aba Subagja deadline-nya sudah berakhir karena sudah melewati batas waktu. Kemudian alasan tersebut juga karena sikap tegas, artinya Kemenpan menunjukkan sikap tegasnya terlebih-lebih bagi daerah yang sudah disiplin. Jadi ada daerah yang mengusulkan disiplin, sedangkan kemudian ada daerah yang tidak mau mengusulkan, setelah didemo kemudian baru ingin mengajukan dan ditolak oleh dalam hal ini Kemenpan RB karena tegas, menunjukkan ketegasan. Yang kedua adalah telah melampaui batas waktu. Nah, ini ya
ada keterlambatan, jadi keterlambatan dari pemerintah daerah. Nah, kemudian tentunya ini bukan hal yang mengembirakan ya, karena kalau kita lihat dari pernyataan Pak Aba juga mengatakan bahwa kemungkinan juga Permen PAN RB tahun 20 ya, nomor 20 maksud kami, Permen 20 tahun 2022 itu juga akan dilakukan atau diberlakukan ya di tahun 2022. Tentunya ini sangat disayangkan karena formasi yang diajukan minim, sehingga kemungkinan besar dari guru yang lolos PG pun tidak terakomodasi semuanya. Nah, kita kembali ke sini, bagaimana untuk formasi 1200 ini, 1.200.429 yang dikatakan oleh Menpan sudah, Kementerian PAN RB ya, sudah mengatakan bahwa hal itu adalah hal yang final. Nah, di sini Pak Aba Subagja, Asdep Perencanaan Jabatan Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur Kemenpan, bahwa tahun anggaran 2022 ini sudah ada formasi final sebanyak 1.200.427. Nah, angka tersebut mengalami peningkatan dibandingkan ketika tanggal 28 Juni Pak Mahfud mengatakan ya, beliau ada PLT kepada Komisi 2 DPR RI, ada peningkatan. Nah, dalam rapat tersebut ini yang disampaikan oleh Pak Mahfud ya, bahwa 1.086.128 ini yang secara nasional, kemudian pusat 93.555 dan daerah 257. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini bahwa ada penambahan ya, penambahan formasi khususnya P3K untuk Pemda mengajukan soal formasi, meskipun ada yang juga yang menolak, namun setelah demo honorer baru mengusulkan, kata Pak Aba Subagja. Nah, di sini untuk rinciannya, yang pertama untuk pusat, di sini pusat P3K guru dan non guru beserta CPNS ada pusatnya 95.324, ini untuk pemerintah pusat. Kemudian rincian tersebut atau jumlah tersebut dengan rincian ini ya, ada guru 50.000, dosen 15.000, nakes 7.000, jabatan teknis 23.324. Nah, untuk yang daerah ini teman-teman bisa cermati bahwa dari daerah itu sebanyak 1.054.226 ini terdiri dari 758.018 ini untuk guru, kemudian tenaga kesehatan ada 255.249 dan jabatan teknis sebanyak 41.009. Nah, ini adalah formasi yang ada untuk pemerintah daerah, baik untuk guru, kemudian tenaga kesehatan, dan juga jabatan teknis. Nah, kalau kita lihat teman-teman, ini untuk guru 758 itu sebenarnya bisa lebih dari ya 193 ribuan dari guru-guru yang sudah lolos PG atau yang masuk di dalam prioritas yang pertama. Nah, semoga nanti pemerintah segera merilis rinciannya, ataupun nanti ada bocoran ya tentang formasi per daerah, di mana 193.000 itu apakah nanti P1 ini bisa masuk di dalam kuota yang cukup banyak ini 758.000, karena formasi itu tentunya setiap daerah akan berbeda. Kemudian ya semoga saja 193 bisa masuk semuanya ke dalam formasi 758.018. Nah, ini informasi terbarunya yang akan kami sampaikan. Tentunya teman-teman nanti ketika juknis sudah keluar, kemudian teman-teman segera bisa menindaklanjuti dengan melakukan pendaftaran ya, terutama nanti untuk guru yang sudah masuk dalam P1, nanti tinggal memilih formasi yang sudah disampaikan oleh Kemdikbudristek melalui akun masing-masing. Di situ akan muncul pemberitahuan dari lokasi yang disarankan oleh pemerintah pusat, dalam ini adalah Kemdikbudristek ya. Semoga teman-teman bisa ditempatkan di sekolah teman-teman mengajar sekalian, atau jika tidak minimal bisa masuk dalam satu wilayah kewenangan, satu kabupaten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.